Assalamualaikum adik-adik. Hari ini bersama saya Kak Alfarizi Adikarin Kusuma. Kita hari ini akan membahas tentang termodinamika. Yuk, cekidot. Nah, kita mulai dengan apa sih termodinamika itu? Pasti adik-adik bingung deh. Nah, kakak jelasin ya. Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari proses ketika usaha diubah menjadi kalor dan ketika kalor diubah menjadi usaha. Nah, kakak kasih contoh ya. Yang paling mudah aja ya, adalah ketika kita menggosokkan kedua tangan kita, lama-kelamaan kita akan merasakan permukaan tangan kita menghangat. Nah, selain itu, cabang ilmu ini juga dapat kita temukan ketika pengoboran menghasilkan energi panas atau kalor. Secara umum, termodinamika ingin memahami bagaimana energi panas dapat mengalir dari satu medium ke medium lain, proses aliran energi, dan akibat dari perpindahan energi tersebut. Variabel-variabel yang sangat diperhatikan dalam cabang ilmu ini termasuk suhu, kalor, energi, tekanan, dan volume. Dalam termodinamika terdapat 4 hukum yang berlaku. Kali ini kakak akan membahas 4 hukum tersebut. Nah, kita masuk ke hukum ke-0 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika ini berbunyi, jika dua benda berada dalam satu kondisi kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu dengan yang lain. Pasti kalian bosen kan tadi dengerin aku ngajar kayak gitu. Pasti kalian bosen, aku juga bosen. Aku dulu juga kayak gitu, bosen banget. Apalagi kalau pelajaran fisika, wah bosen banget kalau aku belajar kayak gitu. 5 menit aja atau 1 menit aja udah, aduh, pasti ngantuk kan. Pasti ngantuk kalian, apalagi aku yang ngajar, kalian ngantuk, gak happy, gimana ya? Ya udah, kita lanjutin di hukum termodinamika ke-0 tadi ya. Nah, di sini kita panggil aja aku sama kamu atau aku lu, mau nggak? Jadi kayak nggak apa ya, nggak ada batasan gitu. Kita ibaratnya aku nih teman kamu, ibaratnya aku nih teman kamu. Kita itu nggak usah minder atau kita itu nggak usah malu-malu. Jadi kamu itu anggap saya teman. Ibaratnya kalau kamu curhat dengan teman, lebih cepat nangkepnya kan. Kalau lebih curhat, entah curhat tentang pacar, entah curhat tentang hal apapun, pasti kalau kamu dengan teman itu lebih cepat daripada dengan guru, pasti itu. Nah, di sini aku akan melanjutkan tentang hukum termodinamika 0, oke? Nah, sini ya. Aku juga nggak hafal, seriusan. Aku juga nggak hafal apa itu hukum termodinamika ke-0. Nah, di sini kita akan bareng-bareng ya. Kita akan bareng-bareng membedah gimana sih hukum termodinamika ke-0 nih. Nah, saya bacakan lagi ya. Hukum ke-0 termodinamika berbunyi, jika dua benda berada dalam kondisi kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu dengan yang lain. Nah, pasti kalian bingung sih, apa sih kesetimbangan termal itu? Apa sih bro, apa sih? Wah, pasti bingung kalian kan? Nih, aku kasih tahu ya gimana, apa itu kesetimbangan termal. Ini aku akan jelasin ya, apa sih kesetimbangan termal itu? Nah, kesetimbangan termal itu adalah ketika dua benda, ibaratnya panas dingin, kita temuin tuk, boom, jadi air hangat kan. Ibaratnya kamu masak air hangat aja, pasti jadi air hangat kan, panas dan dingin. Nah, di situ terjadilah kesetimbangan termal, di mana energi panasnya itu akan habis karena adanya energi dingin. Ibaratnya bukan energi sih, sistem itu sistem panas dan dingin. Jadilah itu kesetimbangan termal, oke? Kalian sudah ngerti kan? Ya udah, kita lanjutin di hukum ke-0 termodinamika. Saya akan kasih rumus hukum termodinamika. Nah, pasti kalian apa sih ini? Apa ini? Pasti kalian bilang, apa ini? Ya, sini kita bedah lagi ya, kita jelasin sama-sama. Jadi kita sama-sama ngerti, sama-sama tahu, dan sama-sama sukses. Sukses dalam fisika, oke? Nah, ini dia, ada TA, TB, dan TC. Apa sih TA, TB, dan TC? Itu tuh ibarat aja sih A, B, C. Ibaratnya ada benda A, ada benda C, ada benda B. Nah, ibarat itu bila TA dan TB itu sama dengan, jadi sama-sama melakukan keseimbangan termal. Yang walaupun ini panas, ini dingin, berbeda suhunya, maka
walaupun itu berbeda suhu, apabila dilakukan keseimbangan termal, maka itu akan dianggap sama. TA dan TC itu akan dianggap sama juga karena itu sama-sama keseimbangan termal. Muncul pertanyaan, bila tiga benda tersebut berdatangan bersamaan dan menjadi satu, gimana sih? Kembali lagi di pengertian keseimbangan termal tadi, di mana sistem akan mencapai suhu dan habis atau berhenti untuk bertukar energi panasnya. Jadi yang paling sering sih itu yang kehilangan energi panasnya itu yang lebih panas menuju ke arah yang anget gitu. Nah, jadi itu sudah terjawab sih untuk semuanya. Nah, kita langsung ke penerapannya, oke? Nah, kita akan melakukan penerapannya. Jadi kalian langsung ke penerapannya biar kalian ngerti, oke? Nah, di sini saya akan memasak air, oke? Masak air biar mateng. Nah, ini saya akan memasak air. Saya akan memasak air, oke? Tungguin ya. Jangan lupa juga siapin air dingin. Ya, air pump juga. Nggak dingin-dingin amat, tapi tetap dingin. Dingin. Nah, kita siapin ya. Nah, kita ibaratkan ini TA-nya. Dan ini TB-nya. Oke? Oke, udah bisa dilihat. Ini udah mendidih. Nah, kita tuang ya. Tuang. Ya enggak lah, kita angkat dulu mas, langsung dituang di sini. Kita angkat. Nah, ini dia TB dan TA-nya, oke? Ini TA dan itu TB. Nah, kita coba ya. Ini tadi kan dingin. Aku cobain dulu ya. Dingin tidak? Dingin banget. Oke. Nah, ini dia panas. Air panas tadi udah yang mendidih, kita campur ke air dingin, oke? Nah, kita coba ya. Anget, nggak panas, hangat. Aduh, pertamanya sih kayak panas, tapi lama kelamaan ini juga dingin. Nah, ini juga bisa disebut juga keseimbangan termal juga loh. Kalau kita masuk, ibaratnya kalau kita masuk di bak mandi atau di pemandian air panas, awal-awalnya kan panas. Nah, lama kelamaan kita akan mulai terbiasa kan, tubuh kita menjadi kayak nggak panas lagi. Ya itu kan karena juga keseimbangan termal, karena panas di air panas itu lebih besar daripada panas dari tubuh kita. Nah, kalau kita keluar ya, nah tangan kita akan merasa dingin. Nah, ibarat juga di pemandian panas, kalau kita keluar dari pemandian air panas, lalu badan kita akan, suhu badan kita akan dingin, kayak menggigil gitu. Nah, itu juga karena suhu di luar lebih dingin daripada suhu badan kita. Jadi ibaratnya kayak kita akan menggigil akibat dari hal tersebut. Soal di hukum termodinamika. Nah, ini bisa sih kita kasih soal nih. Kita kasih soal ya. Nah, pada takut kan? Ya Allah, ngapain takut sama soal? Sebenarnya kita udah tahu konsepnya. Dalam fisika itu kalau udah tahu konsepnya, kita akan tahu jawaban-jawabannya. Percayalah. Oke, di sini kita masuk di contoh soal, oke? Karena saling bersentuhan, maka benda A dan B berada dalam keseimbangan termal. Demikian juga benda A dan C berada dalam keseimbangan termal. Apakah benda B dan C yang tidak saling bersentuhan juga berada dalam keseimbangan termal? Nah, di sini. Jadi kita udah tahu kan konsep tadi kan? Konsep air panas, air hangat, air dingin. Nah, kita logikain aja. Apakah air hangat dengan air hangat yang lain itu sama-sama keseimbangan termal? Mulai berpikir kan kalian? Atau itu mudah sih. Atau air hangat dengan air dingin, apakah itu juga keseimbangan termal? Dan mereka itu sama-sama keseimbangan termal, maksudnya sama-sama sudah menghabiskan energinya, entah itu panas atau dingin. Apakah itu juga termasuk keseimbangan termal? Nah, bisa kan kalian jawabnya kan? Karena kalian sudah tahu konsepnya. Jadi, keseimbangan termal itu apabila suatu energi itu sudah habis mengeluarkan panas atau dinginnya, dan akan mencapai di mana suhunya keseimbangan. Oke. Jadi itu jawabannya. Walaupun tidak bersentuhan, mereka juga bisa dikatakan keseimbangan termal. Oke.
Mungkin sekian untuk pengajaran hari ini. Apakah kalian suka dengan cara ajar kayak gini? Tulis di komen. Oke, terima kasih. Bye-bye.